Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Cara membuatnya: cuci tangan hingga bersih atau gunakan sarung tangan plastik jika ada ya. Kemudian kita buat kulit pie-nya terlebih dahulu. Campurkan terigu dengan gula halus, kemudian tambahkan menteganya. Kemudian setelah itu baru tambahkan air esnya sebanyak 1 sendok makan saja. Nah, air es ini yang akan membuat adonan pie ini menjadi renyah. Jika sahabat menguleni adonan pie ini, usahakan untuk tidak menekannya terlalu keras ya, agar adonan ini tetap renyah. Jika terlalu keras, maka adonan ini dipastikan akan menjadi padat dan ketika matang nanti akan menjadi keras. Jadi kuncinya untuk membuat kulit pie yang renyah, cukup ditekan-tekan begini saja ya. Tidak perlu diuleni seperti kita menguleni donat atau roti. Lama-kelamaan, adonan ini akan menyatu dengan sendirinya. Karena menteganya lama-lama akan melunak dan menyatu dengan terigunya. Nah, seperti ini ya. Lama-lama akan menyatu dengan sendirinya. Nah, setelah seperti ini langsung saja kita tipiskan, tidak perlu kita simpan dulu di dalam lemari pendingin ya. Seperti ini saja bisa kok sahabat, asalkan kita tahu triknya. Lebarkan adonan melebihi dari lingkaran cetakannya. Nah, seperti ini ya, gunakan roller pin atau botol atau gelas.
Nah, setelah melebihi lebar dari cetakannya, caranya kita balik cetakannya dan kemudian kita balik alas adonannya. Nah, seperti ini ya. Permukaannya telah masuk di dalam cetakannya. Kemudian kita tinggal merapikan bagian samping-sampingnya ya. Untuk bentuk dalamnya tidak usah khawatir ya sahabat, karena akan tertutup dengan adonan browniesnya. Jadi yakinkan saja atau pastikan saja bagian tepiannya dan sudutnya tidak ada yang sobek atau retak. Setelah itu potong permukaan adonan ini atau permukaan dari kulit pie ini, dan sisanya dapat kita tambalkan di bagian dalamnya. Nah, seperti ini ya. Tidak usah terlalu rapi karena bagian dalamnya juga akan tertutup. Setelah itu tusuk-tusuk menggunakan garpu agar pada saat kita panggang kulit pie ini tidak mumbul ke atas. Nah, seperti ini ya. Setelah itu letakkan baking paper atau kertas roti dan tuangkan 2 cup beras untuk menahan bagian dasar dari kulit pie ini tetap rata dan tidak mumbul. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita panggang dengan oven yang telah kita panaskan terlebih dahulu selama 20 menit saja cukup. Sambil menunggu kulit pie-nya kita panggang, siapkan coklat batangan dan tambahkan mentega serta minyaknya. Kemudian ketiga bahan ini kita lelehkan di atas kompor dengan api yang kecil saja ya. Jadi langsung saja kita lelehkan seperti ini, tidak perlu kita tim ya. Setelah semua adonan atau bahan-bahan ini meleleh seperti ini, kemudian dinginkan terlebih dahulu sebelum diolah. Nah, seperti ini ya, lama-kelamaan akan menyatu menjadi coklat yang meleleh seperti ini. Setelah 20 menit kulit pie-nya dapat kita keluarkan dan hasilnya seperti ini ya. Bagian dasarnya tidak mumbul ke atas karena telah kita beri pemberat yaitu beras. Untuk berasnya nanti besok bisa dipakai ya sahabat. Bisa dimasak kembali seperti biasa ya, dijadikan nasi. Kemudian pecahkan 2 butir telur. Lalu tambahkan gula halusnya. Dan kemudian kita kocok menggunakan whisker saja atau garpu ya. Tidak perlu terlalu kencang atau terlalu lama mengocoknya. Cukup hingga kedua bahan ini menyatu saja seperti ini. Nah, seperti ini ya. Setelah itu tambahkan coklat batangan yang telah kita lelehkan tadi dan telah dingin ya. Campurkan keseluruhannya dan kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, baru tambahkan tepung terigu dan coklat bubuknya. Dengan cara diayak seperti ini ya, agar adonan ini tidak bergerindil. Kemudian ayak langsung saja seluruhnya ya, tidak perlu sebagian-sebagian. Semuanya saja. Setelah itu baru kita campurkan kembali. Dan jangan lupa tambahkan vanilinya. Untuk vanilinya ini hanya opsional ya, bisa ditambah bisa tidak. Namun jika ditambah vanili maka baunya akan lebih harum. Nah, seperti ini ya. Campurkan hingga seluruh bahan ini menyatu dan menjadi kental seperti ini. Setelah itu baru tuangkan bahan ini ke dalam mangkuk pie-nya yang setengah matang tadi ya.
Nah, seperti ini ya kekentalannya. Tuangkan seluruhnya ke atas permukaan mangkuk. Dan jangan lupa ovennya kita panaskan terlebih dahulu sebelum memasukkan adonan ini ya. Setelah itu taburkan choco chips dan almond slice-nya. Namun toppingnya ini bisa diganti dengan sesuai dengan selera sahabat ya. Bisa menggunakan keju atau kacang yang disangrai dan ditumbuk kasar. Nah, seperti ini ya, dan adonan ini pun siap untuk kita oven selama kurang lebih 30-40 menit dengan api atas bawah dan ukuran sedang. Bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, mohon di-subscribe ya untuk membantu Wangi Pandan membangun channel ini. Jangan lupa ya sahabat, subscribe itu gratis selama-lamanya kok. Nah, setelah matang, jangan lupa untuk ditusuk permukaan dari browniesnya. Jika tidak melekat di tusukan sate atau tusukan gigi, berarti telah matang ya. Dan siap untuk disajikan hangat-hangat ataupun setelah dingin. Nah, terima kasih sahabat telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.